Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neti Karlina, Stambuken 1D1 19085. Baik, di sini saya akan menjelaskan wacana kritis yang berjudul Gono Gini Kursi Menteri pada program Mata Najwa di Trans 7, pendekatan wacana kritis Theo van Leeuwen. Skripsi ini dilakukan oleh Indah Permatasari. Bahasa merupakan aspek penting dalam melakukan sosialisasi atau berinteraksi sosial. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan berbagai berita, pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan lain-lain kepada orang lain. Bahasa merupakan objek kajian dari bidang linguistik. Secara sistematis linguistik meliputi tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Berdasarkan hierarkinya, wacana merupakan tataran bahasa yang terbesar, tertinggi, dan terlengkap. Wacana dikatakan terlengkap karena mencakup tataran di bawahannya, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan ditunjung oleh unsur lainnya, yaitu situasi pemakaian dalam masyarakat. Wacana dalam bentuk lisan merupakan sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir, misalnya suatu obrolan singkat dalam satu situasi. Wacana juga merupakan suatu pengalaman ikatan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah menggambarkan satu situasi, maksud dan rangkaian penggunaan bahasa. Sedangkan wacana dalam bentuk tulisan adalah sebuah teks tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea, menggunakan sesuatu secara berurutan dan utuh. Media massa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu faktor yang paling menentukan. Bahkan, media terlebih dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial budaya politik. Oleh karena itu, dalam konteks media massa sebagai institusi informasi, Carl Dessaubourg 2015 halaman 31 menyebutnya sebagai urat nadi pemerintah. Maksud pernyataan tersebut, dewasa ini media massa lebih besar berlaku pada mereka yang mempunyai akses kepada informasi atau secara singkat urat nadi pemerintah berada pada jaring-jaring informasi. Theo van Leeuwen membuat suatu bentuk analisis wacana kritis untuk dapat digunakan dalam melihat dan menampilkan bagaimana peristiwa dan pihak yang berperan di dalamnya digambarkan pada media, serta bagaimana suatu kelompok yang tidak mempunyai akses menjadi pihak yang terus dimarginalkan. Dalam pemarginalan, kelompok tersebut ada yang dikeluarkan atau eksklusi dari pembicaraan serta ada yang dihadirkan atau inklusi dalam pembicaraan. Peneliti menggunakan model analisis wacana kritis Leeuwen karena dalam analisisnya hanya mengacu pada teks dan konteks yang dianalisis saja, tanpa opini wartawan atau media secara langsung yang menyiarkan berita, sehingga penelitian tetap berjalan meskipun lokasi wartawan atau media tidak dapat dijangkau oleh peneliti. Penelitian analisis wacana kritis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Untuk dapat membedakan dengan penelitian ini, maka penulis meninjau hasil dari beberapa penelitian. Pertama, penelitian Scherstoll Lado 2014 dengan judul Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa Belada Perda di Metro TV. Menggunakan analisis kritis model tenun Van Dijk Ban, menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana bahwa perda melayani kepentingan pemerintahan, perda mengintervensi privasi masyarakat, dan perda mendiskriminasi kelompok tertentu. Pembentukan wacana ini sekaligus menunjukkan pendefinisian dan penempatan posisi yang dilakukan Mata Najwa terhadap partisipan produksi wacana. Pengertian wacana. Istilah wacana dipakai oleh banyak kalangan mulai dari studi bahasa, psikologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Dalam pembelajaran, wacana merupakan disiplin ilmu baru yang muncul sekitar tahun 70-an. Wacana atau discourse berasal dari bahasa Latin discourse secara terbatas. Istilah ini menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Secara lebih luas, wacana menunjuk pada bahasa dalam tindakan serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-jenis bahasa dalam tindakan. Dharma 2014 halaman 1. Pasifasi. Pasifasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu kelompok atau aktor sosial tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya. Nominalisasi. Nominalisasi adalah strategi yang berhubungan dengan mengubah kata kerja verbal menjadi kata benda nomina pada umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan pean.
Identifikasi. Strategi wacana ini berkaitan dengan bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan menggunakan anak kalimat sebagai penjelas. Asimilasi. Strategi ini berhubungan dengan pertanyaan apakah faktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategori atau tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik disebut dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada.